Oke, halo teman semuanya. Kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan di akhir pekan ini kita akan masuk dalam market update ya teman-teman. Kita akan review sedikit nih untuk bagaimana progres ISG sepekan terakhir ya. Dan juga nanti kita akan bahas untuk outlook untuk market minggu depan. Oke, kita akan mulai pertama mungkin dengan data dulu ya untuk inflasi. Ini kita lihat per hari ini tanggal 1 Desember, teman-teman. Ini ada rilis data inflasi Indonesia yang tercatat mengalami peningkatan ya. So far untuk inflasi di bulan sampai dengan bulan November secara year on year itu di angka 2,86%. Ini meningkat yang sebelumnya itu 2,56%, teman-teman ya. Jadi ada peningkatan lagi nih untuk inflasi Indonesia. Kalau kita coba perhatikan di sini secara grafik ya, dalam 3 bulan terakhir terlihat peningkatan untuk inflasi kembali nih di Indonesia ya. Tentu ini efek dengan peningkatan harga seperti harga energi, misalkan harga bensin teman-teman ya, yang kita tahu selama kurang lebih 2-3 bulan belakangan ini harga bensin itu kembali meningkat, dan juga harga kenaikan beras ya terutama yang menyokong untuk peningkatan inflasi. Karena di sini kalau kita perhatikan yang cukup berperan itu dari transport ya terutama di sini, lalu untuk food and beverage ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ya untuk inflasi sedikit mengalami kenaikan, namun masih cukup wajar ya teman-teman. Kalau saya bilang di sini untuk inflasi masih di angka 2%-an. Oke. Lalu untuk hari ini secara closingan Jumat, market berhasil closing di atas 7.000 ya akhirnya. Ini merupakan sebuah pertanda yang cukup baik dengan closingan di 7.059,90. Hari ini ada koreksi sedikit ya, minus 0,29%. Lalu untuk rupiah, seminggu terakhir kita lihat rupiah kita bertahan di 15.500, namun hari ini ya tepat di hari Jumat ada penguatan sampai ke 15.460-an. Jadi so far untuk rupiah ini bisa kembali menguat. Ini merupakan sebuah hal yang cukup baik. Kita tahu Bank Indonesia ini tetap mempertahankan suku bunga ya di angka 6%, teman-teman. Ini tentunya dengan upaya untuk mendorong dana asing bisa kembali masuk Indonesia dan akhirnya bisa memperkuat dari rupiah kita, teman-teman. Oke, langsung aja kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kita akan review sedikit ya untuk bagaimana progres dari ISG seminggu terakhir. Dan kita juga bertepatan ya, kemarin itu kita closingan candle monthly atau 1 bulan. Jadi kita akan membahas dulu nih secara monthly atau 1 bulan, teman-teman. Secara candle 1 bulan ini kalau saya lihat cukup baik ya untuk progres ISG, teman-teman. So far di sini untuk candle bulan November kemarin closingan amat sangat luar biasa. Ini kalau saya lihat dia membentuk bullish engulfing ya. Jadi candle yang bulan November ini dia mencaplok candle yang bulan sebelumnya dengan candle bullish yang cukup kuat, teman-teman. Jadi kalau saya lihat berdasarkan dari candle monthly, ini bisa saya bilang sebenarnya ISG udah siap mau rally ya sebenarnya nih kalau saya lihat di sini. Untuk targetnya mungkin kita masih perlu lihat di bulan Desember ini. Yang pertama wajib ditembus itu adalah level di 7.100, teman-teman. Ini merupakan resisten yang juga wajib ditembus ya oleh ISG kita. Dan kalau misalkan berhasil ditembus, maka harusnya udah bisa menuju ke atas 7.200-an ya untuk ISG kita, teman-teman. Dan ini sekaligus bisa menandakan ya bahwa mungkin window dressing di bulan Desember ini mungkin akan dapat terjadi ya.
Tapi mungkin kita masih butuh konfirmasi nih, apakah memang benar mau confirm lanjut atau justru akan kepentok lagi dan akhirnya malah kembali koreksi, teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan ini ISG secara yang menggerakkan itu cuman dari beberapa emiten aja, teman-teman. Jadi misalkan seperti brand ya, yang kita tahu itu kan brand juga masih cukup menguat sampai dengan saat ini. Jadi ISG itu cuma didukung dengan emiten brand aja. Sedangkan seperti misalkan banking kita itu nggak terlalu banyak pergerakan ya, nggak mendukung pergerakan, misalnya nggak mendukung penguatan ISG, sehingga ini menjadi sebuah tanda tanya yang cukup besar buat saya pribadi ya. Ini ISG sebenarnya memang confirm lanjut, tapi kalau confirm lanjut cuman digerakkan oleh satu emiten aja, teman, yang which is itu brand ya, yang bisa kalian tahu nih, yang cukup rame belakangan ini, teman ya. Karena kalau kita pantau nih untuk brand ya, kita coba lihat sedikit. Nah, di sini brand masih cukup kuat secara progres kalau saya bilang di sini. Jadi selama brand masih menguat terus, which is itu bisa mendorong ISG bisa terus keangkat ya, maksudnya bisa terus naik nih. Dan ya, jadi patokannya kalau saya bilang bisa kalian lihat nih dari brand ya. Kalau misalkan brand nanti bisa lanjut lagi, harusnya secara indeks atau secara ISG kita ini bisa kembali untuk lanjut naik ke atas lagi. Tapi so far di sini kalau kita lihat sebenarnya cukup bagus. Di sini udah hampir ya mau terjadi bull cross atau golden cross ya di indikator MACD-nya secara monthly, which is ini merupakan sinyal cukup bagus sebenarnya, bisa terjadi bull cross dan akhirnya bisa masuk kembali ke dalam teritori bullish ya, teman-teman, untuk ISG kita. Jadi secara monthly kalau saya lihat ini cukup bagus, dia membentuk bullish engulfing dan secara potensi harusnya bisa kembali untuk lanjut ya untuk ISG kita. Jadi so far so good, silakan dipantau kembali untuk emiten-emiten yang mungkin yang ada kalian pegang ya. Mungkin nanti kalau misalkan memang confirm mau lanjut, akan berimpact kepada emiten-emiten yang lainnya juga, teman-teman. Oke? Itu secara monthly. Lalu secara weekly, karena hari ini juga closingan candle mingguan ya. Secara weekly di sini seperti tadi saya mention, ISG so far ada resisten di 7.100. Setelah kemarin kan terreject di 7.000 ya. Akhirnya 7.000 berhasil ditembus dan sekarang resistnya yang terdekat itu di 7.100, teman-teman. Dan di sini terlihat dalam minggu ini masih cukup terreject ya untuk ISG kita. Jadi mungkin untuk minggu depan ini akan sedikit bermain konsolidasi dulu ya sementara waktu untuk ISG kita selama mungkin 1 mingguan ini akan sedikit konsolidasi. Nanti baru kita akan cek lagi bagaimana progres atau pergerakan dari ISG kita, teman. Tapi so far yang perlu di-note secara weekly adalah resisten di 7.100 ya. Ini kalau misalkan berhasil ditembus, maka nextnya bisa lanjut menguat lagi. Dan secara daily, singkat aja, secara time frame harian di sini kita lihat so far ada support pendek untuk ISG kita, which is di 7.020 sampai 7.000. Ini setelah kemarin berhasil di break level 7.000, maka sekarang berfungsi sebagai support ya. Jadi kita menurut saya harus survive, bisa berhasil bertahan di atas level 7.000 yang merupakan supportnya yang terakhir ya, yang setelah kemarin berhasil tembus, teman-teman. Jadi so far secara daily support pendeknya di 7.000 sampai dengan 7.020 dan untuk resistennya yang terdekat di level 7.100, teman-teman. Oke, jadi secara outlook ini cukup bagus sebenarnya, bisa kembali rally ya dengan candle monthly yang cukup amat strong. Jadi bisa kalian pantau ya, untuk apalagi yang pegang emiten-emiten, harusnya nanti kalau misalkan bisa menguat akan cukup berimpact kepada emiten-emiten yang kalian pegang.
Dan mungkin kalau misalkan supaya lebih gampang ya, tadi seperti yang tadi saya mention, kalian bisa patokannya dengan emiten brand aja teman-teman. Kalau misalkan brandnya bisa lanjut menguat lagi, harusnya bisa kembali mengerek untuk market juga bisa menguat ya. Jadi itu clue singkatnya aja. Jadi bisa kalian pantau untuk emiten brand dan juga emiten-emiten di sektor banking, teman-teman. Oke, jadi itu aja ya untuk update market kita di akhir pekan ini. Jadi so far nanti kita akan update lagi di minggu depan ya. So far untuk market update, videonya akan saya upload di akhir pekan, which is di hari Jumat ya, untuk hari market, teman-teman. Tapi kalau misalkan Jumatnya libur, maka saya akan update-nya di hari Kamis dan juga seterusnya ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini ya. Kita berakhir pekan dengan market yang juga cukup baik, dan semoga minggu depan market bisa kembali menguat lagi dan akhirnya berhasil breakout ke atas level 7100. Oke, dengan demikian berakhir untuk market update kita di video kali ini. Dan nantikan untuk market update yang selanjutnya teman-teman. Oke, akhir kata sampai jumpa dan salam trade.